Pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama saya Nurjana. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk. Saat ini hadir bersama saya Ibu Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos, dan bersama Kakak Triadi Isworo selaku Asisten Redaktur Lampung Pos. Sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Hari Santri 2024. Hari Santri diperingati setiap 22 Oktober sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Hari Santri merujuk pada peristiwa resolusi jihad yang dikeluarkan Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini berisi seruan kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melawan penjajah, hingga memuncak pada perlawanan 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Semangat juang yang dimiliki para santri pada masa itu masih sangat relevan untuk diteladani pada masa kini. Bedanya, bila dulu para santri berjuang melawan penjajah, maka saat ini santri harus mampu menaklukkan tantangan zaman. Indonesia memperingati Hari Santri sebagai bentuk penghargaan terhadap peran santri dalam sejarah perjuangan bangsa. Tahun 2024 ini, peringatan Hari Santri menjadi momen penting untuk merefleksikan kontribusi santri dalam pembangunan karakter bangsa, serta memperkuat semangat toleransi dan kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk. Peringatan ini bukan hanya sekadar mengenang sejarah, tetapi juga mengingatkan kita akan tanggung jawab santri dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Tema Hari Santri 2024 menyambung juang merengkuh masa depan, menggambarkan harapan akan peran santri dalam menghadapi tantangan zaman. Santri saat ini tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu agama, tetapi juga harus berdaya saing di bidang pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Dengan peningkatan kapasitas ini, santri diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Santri memiliki posisi strategis dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Di tengah isu-isu yang memecah belah seperti intoleransi dan ekstremisme, santri dapat berperan sebagai jembatan dalam mempromosikan dialog antar agama dan kerukunan antar warga. Pendidikan yang mereka terima di pesantren mendorong mereka untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan memahami pentingnya keberagaman. Peringatan Hari Santri juga menjadi ajang untuk memperkuat kolaborasi antara pesantren dan pemerintah. Melalui program-program pemberdayaan santri, pemerintah dapat membantu santri untuk mengembangkan potensi diri baik dalam bidang akademik maupun keterampilan. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan kesempatan yang lebih baik bagi santri setelah mereka menyelesaikan pendidikan di pesantren. Selain itu, peringatan ini juga diwarnai dengan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, dan bakti sosial. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran santri dalam pembangunan bangsa. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, dari pemuda hingga orang tua, Hari Santri dapat menjadi momentum untuk merajut kebersamaan dalam membangun visi Indonesia yang lebih inklusif. Santri juga harus memanfaatkan teknologi dalam menyebarkan nilai-nilai positif di era digital ini. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjangkau sesama santri, tetapi juga masyarakat luas, sehingga nilai-nilai keagamaan dapat disebarluaskan secara lebih efektif. Hari Santri 2024 harus menjadi titik awal bagi santri untuk lebih aktif berkontribusi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan mengedepankan semangat kebersamaan, santri dapat berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dengan begitu, Hari Santri tidak hanya dikenang sebagai hari bersejarah, tetapi juga sebagai hari kebangkitan santri untuk menjawab tantangan masa depan. Baik, selamat siang Mbak Cici. Siang. Apa kabar Mbak Cici? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, sehat. Bang juga alhamdulillah baik. Waro sehat? Alhamdulillah Mbak Cici Alhamdulillah, yang baik, penting sehat. Sehat, semua ya. amin. Mbak Cici, tapi berbeda dengan bedah tajuk lainnya ya Mbak Cici. Di Iya. bedah tajuk kali ini kita ada sesuatu yang beda nih. Kali ini kalau biasanya Mbak Cici sendirian, ini ya kali ini ditemenin sama Mas Triadi Iya. Isworo. Biar lebih hidup ya. Iya. Oke. Nah, Mbak Cici, untuk tema kali ini sangat menarik tentang Hari Santri. Ini seperti apa sih Mbak Cici untuk Iya. berat Hari Tajuk Santri? kita ini memang momennya terkait dengan Hari Santri per tanggal 22 Oktober ya 2024 itu diperingati sebagai Hari Santri. Sebenarnya ini untuk mengenang jasa santri yang juga ikut berjuang ya di dalam kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Nah, setiap tahun ini sejak 2015 ya, Iya, benar. 2015 dibuat keputusan untuk menjadi Hari Santri Nasional. Ya, untuk Tema Hari Santri 2024 ya, tema Hari Santri ini. 2024 ini kita adalah menyambung juang merengkuh masa depan. Rasanya mungkin memang harus sudah sesuatunya ya saat ini. Karena para santri ini, kalau dulu para santri itu memang bergerak ketika berjuang ya secara fisik di eranya. Kalau sekarang juga ikut berjuang, tapi di dalam era digital ya kan. Benar. Bagaimana sih santri bisa eksis membawa perubahan yang tidak hanya penting untuk memberikan perubahan baik itu dalam sisi agama, tapi juga mengisi perjuangan. Salah satunya bagaimana santri ikut memberikan hal-hal yang baik di dalam pembangunan, baik itu dalam pendidikan, kemudian dalam pergerakan atau pertumbuhan ekonomi, itu sangat penting. Terlebih di era Prabowo Subianto dan Gibran ya, setelah dilantik menjadi presiden dan membentuk kabinet merah putih, pastinya akan lebih hidup dan santri-santri juga lebih bisa mengaktualisasikan diri di era sekarang. Betul kan? Iya. Gimana, Bu? Benar-benar. Iya Mbak Cici. Mas Waro. Kalau kita melihat perjuangan santri ini dari pergerakan santri-santri ya pada zaman dahulu kala itu, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1945 ya. Iya. Pada saat itu santri dan Bapak Kiai Hasyim Asy'ari ya melakukan jihad, namanya jihad perjuangan. Jadi anak-anak santri ini berjuang untuk melawan Belanda waktu itu ya, zaman-zaman penjajah. Tetapi di era modern, di era kekinian, para santri ini kita akan berjuangnya lebih fighting lagi, seperti serangan digitalisasi ya kan, pengaruh barat dan segala macamnya ya. Nah, jadi di generasi milenial, apalagi banyak santri-santri yang milenial ya, Gen Z dan anak muda ini mempunyai semangat, harapannya sih punya semangat juang yang tidak kalah dari santri-santri pada zaman dulu kala ya. Nah, di eranya Prabowo Gibran kita juga semangat, harusnya para pemerintah juga memberi ruang ya Mbak ya, dan mendukung para santri nih untuk tetap eksis, tetap inovasi kreatif dan mampu untuk bisa bisa melawan perkembangan zaman ya, dia bisa eksis. Karena globalisasi ini kan semakin cepat, makin cepat dan akan saat ini menggerus peradaban. Nah, ini yang harus dipertahankan sebenarnya. Jadi santri-santri ini harapannya tetap memiliki moral, attitude dan pakem keagamaan yang tinggi, di samping mereka juga harus bisa bersinergi dengan perkembangan era digital yang sangat perubahannya itu tidak lagi hanya hitungan hari, tapi per detik juga itu sudah ada perubahan, dan ini juga memang perlu semangat yang sangat tinggi, dan ini tantangan dari para santri yang Iya benar, artinya kan para santri ini ya harusnya punya spirit yang luar biasa ya Mbak ya. Betul. Apalagi sekarang para santri ini juga di pelosok negeri Mbak. Iya. Kan banyak serangan-serangan, apalagi yang sekarang udah medsos segala macam ya, pengaruh internet ini kan bahaya nih. Jadi kan penguatan ilmu agama ya kan, akidah. Nah, garda terdepannya nih santri-santri untuk sama-sama ya mengajak di lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat dan berbangsa dan bernegara untuk selalu menggaungkan keberagaman ya kan, tetap kebinekaan dan tetap menggaungkan semangat
santri-santri ya, rahmatan lil alamin gitu Betul. ya. Iya. Kalau Mbak Nur gimana Mbak Nur? Sebenarnya kalau santri ini menurut saya tuh sama kayak kita pada masyarakat umumnya juga ya Mbak. Kalau mungkin dulu zaman perjuangan gitu tuh santri itu berperjuangan Indonesia dengan senjata gitu, dengan ilmu agama. Tapi kalau sekarang kita masyarakat umum terutama juga santri itu Iya. berkiprah berjuangnya juga mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi kemudian juga sekarang sudah banyak santri-santri atau pondok pesantren yang modern yang tidak kalah bersaing dengan pendidikan umum gitu. Bahkan sekarang juga banyak pondok pesantren itu yang sudah lengkap gitu. Artinya pendidikannya mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi itu sudah ada di dalam lembaga pendidikan pesantren itu. Itu juga berarti kan menunjukkan bahwa pondok pesantren juga sudah sangat melek teknologi atau digital seperti sekarang ini, seperti itu sih Ya, Mbak Ci. benar sih. Dan tentunya dengan kehadiran para santri yang sudah ada di pondok-pondok pesantren sekarang ini kan, itu diharapkan juga memberikan kontribusi, Betul. baik itu di dalam pembangunan dan perekonomian secara mikronya ya. Untuk perekonomian misalnya, sekarang kan banyak pondok pesantren yang tidak hanya mengkultuskan soal agama, Benar. tapi juga sudah memberikan bagaimana sih menjadi mandiri untuk berwirausaha, ya kan, seperti menumbuhkan UMKM sejak menjadi santri. Iya. Yang contohnya aja ya di sini ya, kita dekat ya, ada beberapa pondok pesantren ya, mungkin nggak semua tapi sudah ada contoh bahwa pondok pesantren itu juga memberikan santri untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan atau produksi, baik itu di bidang pertanian, kemudian industri makanan kecil ya. Di Darukupas misalnya ngambil contoh ya, itu sudah ada mereka diberikan halaman, kemudian melakukan penanaman tanaman buah-buahan, tanaman yang menghasilkan, kemudian juga mereka diberikan bekal bagaimana membuat camilan kecil yang itu bisa duitnya itu bisa untuk kembali lagi mengembangkan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan para santri. Dan ini memang saya rasa harus sudah ada ya di setiap pondok pesantren itu sudah dibangun seperti itu. Jadi ketika mereka keluar mau jadi apapun, mereka sudah ada basic untuk mandiri, basic untuk wirausaha gitu. Terus sekarang juga kan santri bukan hanya mengembangkan ekonomi kreatif di tingkat kerakyatan ya, ekonomi kerakyat, tapi udah santri itu entrepreneur. Nah, tuh santri entrepreneur. Jadi dia santri itu udah sekarang tuh udah canggih-canggih, udah hebat-hebat kan. Kalau dulu kan kita dengar santri itu mengejar ilmu sampai Mesir ya, Kairo, Al-Azhar segala macam. Nah, sekarang santri-santri itu selain keluar negeri mencari ilmu, bahkan dia juga udah peka tentang dunia digital, bagaimana dia mempunyai satu karya atau produksi ya yang dikembangkan melalui dan dipasarin juga melalui teknologi digitalisasi, platform-platform sosial, terus media sosial yang ada. Nah, itu kan harapannya santri ini bisa bergerak ya untuk beradaptasi dalam perkembangan zaman saat ini gitu. Tapi benar sih kata Mas Woro juga, kalau santri sekarang sudah beradaptasi perkembangan zaman. Bahkan ada beberapa mungkin juga di pondok-pondok yang sudah besar gitu ya, mereka juga sudah lengkap, ada studio untuk rekaman mereka, untuk kayak misal hadroh gitu wajib, terus studio untuk video untuk kegiatan-kegiatan di pondok. Bahkan ada yang kayak mengundang-undang mereka dari luar pondok pesantren gitu, kayak kita pasti semacam bikin kamera videografi seperti itu. Artinya mereka walaupun di pondok pesantren tapi tidak ketinggalan gitu loh. Artinya mereka tetap mengikuti perkembangan zaman itu image sendiri. bahwa kalau namanya mondok jadi sudah ketutup semua ya, itu kayaknya mungkin sudah enggak lagi ya. Bahwa di pesantren nggak lagi dengan berinteraksi dengan dunia luar itu nggak lagi sekarang ini. Justru mereka berinteraksi cukup luas. Cuma memang harus bagaimana mudahnya informasi ini jangan sampai lewat alur atau keluar dari pakem yang ada. Itu kan khawatirnya ya. Kalau ngeliat-liat anak sekarang aja ya, kalau main gadget tuh sampai lupa gitu. Nah, ini juga harus diarahkan. Nah, kemudian menarik ya, misalnya mereka sudah mampu memproduksi, baik itu wirausahanya atau kreativitasnya ya, industri kreatifnya. Bagaimana dengan pemasarannya? Nah, ini mungkin yang perlu
campur tangan Iya, dari benar. pemerintah kan. Dukungan Pemerintah pemerintah. juga harus ikut. Nah, mudah-mudahan ya Hmm. dengan kabinet baru di merah putih ini kan ada Menteri Agama, kemudian dibagi lagi juga di pendidikan itu ada terbagi pendidikan dasar, ke pendidikan Pendidikan tinggi dan ristek. Nah, ini bisa berkolaborasi untuk salah satunya melihat bagaimana potensi santri ini memberikan hal positif Benar. dan hal dalam menunjang target perekonomian. Benar, karena Prabowo Gibran ini ya presiden terpilih itu dan terlantik baru ke kita kemarin ini tanggal 20 itu menargetkan dari sisi ekonomi pertumbuhan ekonomi 8%. Iya. Pertumbuhan 8% itu kan nggak mudah Nggak mudah. didapat ya. Jadi harus berjuang yang sama sangat pihak. Berkolaborasi. Iya. Nah, salah satunya santri ini diharapkan bisa mampu memberikan ikut serta mempercepat target tersebut. Nah, tentunya mereka tidak bisa berjalan sendiri dong. Jadi harus ada pihak-pihak yang juga ikut serta. Jadi dirangkul gitu. Benar-benar. Benar nggak sih? Bener sih Mbak, karena santri ini ilmunya dunia akhirat sebenarnya Betul. Mbak. Bu. Jadi kalau ilmu dunia akhirat ini harus banyak ya campur tangan dari pemerintah, apalagi di kabinetnya Prabowo Gibran ya. Ini kan banyak santri-santri juga yang mempunyai posisi penting ya di sana Mbak ya. Jadi harapannya mereka bisa berkolaborasi, merangkul para santri-santri yang ada di pondok pesantren, karena kan banyak sih pondok pesantren yang ada di Lampung dan Indonesia itu banyak, dan pasti santri-santrinya ini mempunyai potensi dan kualitas. Nah, mereka ini perlu diarahkan Mbak Nur ya, supaya mereka itu bisa terarah jalannya, terus bisa berdakwah ya kepada masyarakat dan juga bisa menghidupkan perekonomian kerakyatan. Itu Mbak Nur ya. Sebenarnya kalau bicara santri perannya itu tidak bisa dianggap remeh ya Mbak. Iya, Kalau betul. sebelumnya itu kita juga punya presiden dari santri Nah, kan, iya Pak benar. Gus Dur. Iya, Pak Gus Dur. Kemudian kemarin baru saja juga Pak Maruf Amin juga Iya, santri, pendiri santri. pondok pengasuh pondok pesantren. Dan ini kemarin hari Senin baru juga dilantik Gus Miftah kan dari santri juga, pengasuh Iya. pondok pesantren juga sebagai staf khusus gitu yang Staf membidangi khusus, iya. untuk membantu Pak Prabowo. Nah, ini kan harapannya bisa menyalurkan kebutuhan atau apa yang dibutuhkan oleh santri sehingga menunjang santri itu sendiri Mbak Cim. Iya, betul itu pasti ya. Itu tadi ya penting sekali memang santri ini juga dikawal ya. Pemerintah ikut serta yang ngurusin para santri Iya. ini. Bagaimana tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang baru Benar, ya benar, diharapkan memang bisa kolaborasi yang bagus Betul. gitu. Benar. Sehingga yang harapan target untuk 8% pertumbuhan ekonomi dari santri ini bisa, karena basicnya sudah ada mereka ini ya. Iya, benar. Sudah ada yang mewakili juga dari Iya, santri itu betul. sendiri. Iya. Karena Terus juga- rata-rata benar-benar. anak muda kan santri Benar-benar ini. santri-santri. Terus ini juga Mbak, saya sih berharap sih di pemerintahannya Prabowo Gibran itu kan santri-santri itu dapat beasiswa lebih banyak lagi Iya, Mbak. betul. Karena kan Dunia banyak ya pendidikan. keluarga kita yang ingin menyekolahkan anaknya di pondok-pondok pesantren untuk menjadi santriwati, santriwan, tapi terkendala biaya ya. Iya. Jadi kan harapannya pemerintah ini bisa turun tangan langsung ya dan Iya. mengerti apa kebutuhan para santri nih. Jangan sampai anak-anak kita itu yang punyai kualitas tapi mau masuk pondok pesantren tapi terhalang biaya. Biaya ya. Nah, itu artinya kan persoalannya. artinya harus dibantu. Kan banyak tuh. Jadi harus ya kalau bisa sih semuanya digratisin ya Mbak ya. Jadi Amin. banyak kan orang yang masuk ke Betul, pondok mempelajari ilmu-ilmu agama Benar. dan ilmu-ilmu pada umumnya. Karena kan ya anak-anak santri ini sebagai aset kita sih sebenarnya kan. Mereka nantinya akan menjadi tokoh-tokoh di masyarakat yang bisa mensosialisasikan ilmu agama, memberikan edukasi kebangsaan, kebinekaan tunggal-ikaan gitu sih Ya, karena sebenarnya. benar kalau santri itu ya bentengnya adalah ilmu agama. Ilmu ya. agama. Kalau agamanya sudah kuat ya, insya Allah ya dia tetap amanah Benar. berada dimanapun ketika santri sudah, entah dia mau jadi politikus, entah dia mau jadi pengusaha, jadi apapun dia dengan ilmu agama yang kuat, mudah-mudahan dia menjadi sosok yang bagus gitu kan, yang mampu menjadi teladan gitu di harapan kita sih. Tapi sekarang kayak masyarakat juga sekarang lebih aware ya, Iya. maksudnya lebih terbuka dan menganggap positif dengan pondok pesantren. Dengan itu kita bisa lihat dengan semakin banyaknya orang-orang itu menyekolahkan anaknya mungkin di Iya. bawah sekolah di bawah naungan Kementerian Agama gitu, kayak misalnya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri, terus di Setara MTS-nya gitu, mungkin juga
melihat perkembangan zaman sekarang mungkin Iya. ya dengan era digital, terus mungkin dari anak kenakalan mungkin remaja itu juga harapannya bisa menjadi pakem tadi itu Iya, sih benar. dengan pondok pesantren walaupun secara ini kan di bawah formalnya ya kalau di sekolah Kementerian Agama mungkin kayak di MIN, MTS itu MTS negeri itu kan sisi formalnya. Mungkin kalau di pondok pesantren kan yang non formalnya gitu. Formulasinya kan hampir mirip ya. Cuma satu di bawah Kementerian Agama, satunya lagi kan yayasan. Iya benar. Itu Karena sekolah-sekolah ini juga udah bagus sih, Mbak, pondok-pondok pesantren ya udah mengacu pada kurikulumnya juga, kurikulum yang internasional, yang modern. Iya, pondok pesantren modern ya. Jadi bukan ilmu-ilmu agama, belajar bahasa Arab tapi udah bahasanya udah bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya ya untuk perkembangan dunia saat ini, Mbak. Jadi sih saya berharap santri-santri ini juga bisa ini loh, Mbak, menjadi panutan ya untuk kawan-kawan yang lain, anak-anak kita dan orang tua ya untuk mengarahkan anak-anaknya menjadi santri yang baik ya dan mendapatkan bekal ilmu agama kan yang baik dan ilmu-ilmu umum tentunya. Nah kalau Mbak Sini kalau di pondok pesantren gimana harapannya, Mbak? Harapannya memang itu lebih bagus lagi ya, pesantren kita lebih baik lagi, tidak hanya seperti dinding yang tinggi. Kalau dulu kan orang anggap namanya ke pondok pesantren sudah deh ketutup semua dengan dunia luar terputus. Ternyata tidak ya sekarang, dan itu harus digerus ya image seperti itu. Kita harus bahwa pesantren ini membentuk, tidak hanya membentuk ketakwaan juga para santri, tapi juga membentuk tadi selain teladan juga mereka dibimbing untuk berwirausaha, menjadi entrepreneur gitu kan. Jadi lengkap lah di situ ya. Dari sisi agama dapat, dari sisi pendidikan dan bisnis juga dapat. Nah ini yang juga memang harus digaungkan lagi ya ke masyarakat, keluar. Kemudian juga ya, kalaupun ada, ini kan banyak kasus-kasus nih cuan gitu ya. Ada nih pondok pesantren ini seperti apa? Ada yang nggak gini lah, yang biasanya kebanyakan sih kasus kekerasan ya. Nah saya rasa enggak hanya di pondok pesantren yang ada, di sekolah umum pun ada. Inilah pentingnya juga untuk pengawasan dari pemerintah yang menaunginya, seperti misalnya Kemenaknya, ya kan. Kemudian pendidikan, dinas pendidikannya atau Kementerian Pendidikan itu juga ikut harus membuat formulasi yang mengkikis hal-hal negatif tersebut. Disesuaikan ya Mbak ya, artinya dengan perkembangan sekarang ini. Kalau yang kemarin terakhir kan kayak yang kasus yang di Padang itu santri dapat hukuman dari gurunya gitu kan. Ya, itu juga kan betul kata Mbak Cici tadi, harus ada formulasi untuk kita mengawasi dan menjaga santri-santri ini juga. Jadi tetap terpantau ya. Jadi jangan lepas. Jadi harus ada, oh ternyata kami juga diawasi gitu. Nah, ini penting juga supaya apa? Supaya para pengelola pondok pesantren juga lebih aware terhadap santri-santrinya, tidak hanya menampung tapi menutup mata gitu. Dan ini karena harapan masyarakat sekarang sudah banyak ya. Kita sudah patut juga bangga juga ya, masyarakat kita sudah mau untuk menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren gitu kan. Artinya kan tata kelola dan manajemen pondok pesantren itu kan harus lebih baik ya. Jangan sampai orang tua menitipkan anaknya itu was-was, takut bullying atau kekerasan dan sebagainya ya. Karena kan kita menyerahkan anaknya kepada yayasan tuh hampir 24 jam lebih ya. Dan itu pengawasan oleh para tenaga pendidik yang ada di pondok pesantren tersebut. Nah, artinya kan ini perlu pengawasan juga nih dari pemerintah ya. Seperti Mbak Cici sampaikan kan, jangan sampai kita ini generasi-generasi hebat Indonesia loh. Jangan sampai ada peristiwa-peristiwa atau masalah yang mencoreng nama baik santri itu. Artinya memberikan rasa aman dan nyaman kepada santri yang menuntut ilmu itu sendiri. Kan mereka jadi harapan atau tumpuan masyarakat juga ya Mbak Ji. Setelah mereka lulus nantinya juga nanti di masyarakat juga harapannya kan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, minimal untuk keluarganya sendiri. Ya mudah-mudahan dengan Hari Santri di 2024 ini ya, dengan tema yang bagus sekali itu mewujudkan Indonesia emas itu benar-benar terwujud. Benar-benar terwujud. Ya kita harapkan dan kita mungkin bersama-sama ya berdoa dan berharap
semua mengharapkan Indonesia Emas benar-benar tercapai. Semoga nggak ada lagi kasus-kasus baik di pondok pesantren maupun di lembaga pendidikan umum lain, kasus-kasus kayak kekerasan seksual, terus bullying juga. Betul. Semuanya anak-anak didik kita, generasi muda ini semuanya menuntut ilmu dengan rasa aman dan nyaman. Menurut Kakak Waro sendiri gimana sih untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman di lembaga pendidikan, nggak hanya di pondok pesantren tapi juga di pendidikan umum? Iya, pada prinsipnya sih perlu kolaborasi semua pihak untuk sama-sama mewujudkan pendidikan yang ramah ya. Dan ini kan tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa kan. Kita juga akan menyongsong Indonesia Emas. Artinya ini peran serta semua pihak, bukan hanya orang tua, wali murid atau yayasan ya, tapi semua stakeholder kita sama-sama bersinergi, sama-sama melakukan pengawasan. Ayo kita dorong para santri ini, kita memiliki santri-santri hebat yang pastinya memiliki harapan kepada santri ini akan menjadi pemimpin umat gitu Mbak ya, menjadi pendakwah yang hebat dan mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang agama ya kan. Yang tadi aku bilang tadi itu Mbak, ilmu dunia akhirat tuh Mbak. Ini aset. Karena mereka di tangan mereka lah ini nanti masa depan negara negeri ini mau seperti apa ya kan. Karena santri ini bakal penerus generasi yang akan datang kan. Sekarang itu setengahnya untuk harapan masa depan gitu ya, selain bekal ilmu dunia juga bekal ilmu agama tadi yang kayak Kakak Waro benar, ilmu dunia akhirat seperti itu yang nantinya juga ya insya Allah ketika nanti kita sudah meninggal dunia juga yang diharapkan kan anak soleh dan soleha. Salah satu bekalnya juga tadi itu tadi dengan pondok pesantren. Iya, kalau Waro sih optimis ya Mbak Cici, Mbak Nur, karena kita ini Indonesia masyarakatnya muslim terbesar ya. Muslimnya banyak banget, mayoritas. Jadi anak-anak santri itu mempunyai ilmu agama yang luar biasa, yang secara mendalam dan bisa juga terimplementasikan di era kekinian dan mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kita sih berharap bahwa generasi emas itu bisa kita wujudkan, khususnya kepada para santri yang sedang menuntut ilmu. Iya, betul. Ya, apalagi sekarang santri juga lebih tidak lagi mengkultuskan ya tentang agama, tentang moderasi beragama itu. Mereka juga sudah memahaminya dengan sentuhan-sentuhan kurikulum yang ada ya. Karena kurikulum sudah kurikulum internasional, tentunya enggak terkotak-kotak lagi itu. Dan bahkan banyak ilmuwan-ilmuwan juga yang berlatar belakangnya juga dari pondok pesantren. Iya, dari santri-santri gitu. Artinya memang benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata untuk sebuah pondok pesantren atau santri itu sendiri. Benar. Mungkin ada harapan ke depan mungkin Mbak Ci untuk di hari santri ini Mbak Ci di 2024 khususnya. Apalagi ini kan baru saja pergantian. Pergantian presiden ya. Kita punya harapan harapan besar kepada pemimpin yang baru kita ini. Ya pastinya ya dengan hari santri di 2024 kemudian juga berbarengan dengan pelantikan presiden baru kita Prabowo Gibran dengan struktur kabinet merah putihnya yang juga cukup lengkap ya kan. Harapannya bahwa anak didik kita, generasi muda, terutama para santri itu bisa memberikan kontribusi nyata dan kontribusi real dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Gitu ya. Dan mewujudkan Indonesia Emas itu segera sudah ada. Jadi nggak hanya awang-awang lagi, tapi sudah kelihatan tuh, kita tinggal beberapa langkah lagi menuju itu harapannya. Dan semua pihak harusnya ikut berkontribusi dan ikut mengawasi lah ya, supaya ini memang berjalan sesuai dengan harapan seluruh bangsa rakyat Indonesia ini. Ya, harapan kita kepada santri ini juga cukup besar ya. Iya. Kalau aku sih berharap ini Mbak Cici, Mbak Nur, jadi hari santri ini bukan hanya momentum seremonial ya, benar, tapi menjadi lecutan lah untuk pada kita semua, khususnya anak-anak santri, untuk bisa berperan aktif di sosial kemasyarakatan, terus di perekonomian ya kan, dan di berbagai lini-lini kemasyarakat lainnya ya. Jadi santri ini mempunyai peranan penting di masyarakat dan berbangsa serta bernegara ya. Jadi saya berharap di kepemimpinan Prabowo Gibran, santri ini bisa lebih disentuh, terus digali lagi potensinya, dan didorong lagi supaya lebih berperan aktif di masyarakat gitu. Iya, betul. Baik,
Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.